Sebelumnya saya terima kasih kepada Dr. Zakir. Dari kecil saya beragama Katolik. 2 bulan yang lalu saya mendengarkan ceramah Dr. Zakir. Dari ceramah Dr. Zakir itu membuka hati saya untuk belajar agama Islam. Dan saya tahu agama Islam sangat indah sekali. That I know that Islam is a very beautiful religion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Islam Trending TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berita kali ini berbicara tentang sosok seorang dai internasional asal Mumbai, India, yaitu Zakir Naik, yang tentunya tidak asing lagi di telinga ataupun di pandangan mata kita semuanya, karena sosok Dr. Zakir Naik ini sudah terkenal di mana-mana. Bahkan beliau pernah berkunjung ke Indonesia dalam rangka safari dakwahnya ke berbagai negara yang ada di dunia ini. Adapun pembahasan kita sekarang adalah alasan mengapa Dr. Zakir Naik ini memilih untuk tinggal di negeri jiran Malaysia. Alasan pertama adalah Islam sebagai agama resmi negara. Islam sebagai agama resmi di Malaysia. Kita tahu bahwa jumlah umat Islam di Malaysia sekitar 63%, masih kalah jauh dengan negara kita Indonesia. Alasan daripada Dr. Zakir Naik untuk memilih Malaysia yang pertama adalah Islam sebagai agama resmi negara di Malaysia. Islam adalah agama resmi negara, kata Dr. Zakir Naik. Meskipun hanya 63% penduduk Malaysia beragama Islam, negara ini menetapkan Islam sebagai agama resmi, berbeda dari banyak negara mayoritas Muslim di dunia lainnya yang tetap menganut sistem sekuler. Jadi dipertegas dengan pemerintah Malaysia yang menyatakan Islam adalah agama resmi di Malaysia. Adapun alasan berikutnya, alasan yang kedua adalah tidak dikuasai oleh negara asing. Ya, kita tahu bahwa Malaysia ini tidak dikontaminasi oleh campur tangan negara asing. Malaysia adalah salah satu negara yang tidak dikendalikan oleh negara asing, kata Dr. Zakir Naik. Kedaulatan ini menjadi alasan utama mengapa ia merasa lebih bebas untuk berdakwah di Malaysia. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah Malaysia jauh dari daerah konflik. Jarang sekali kita melihat konflik yang ada di Malaysia. Malaysia dianggap sebagai negara yang relatif aman dibandingkan negara-negara yang ada di kawasan Timur Tengah seperti Suriah, Yaman, Palestina yang cenderung untuk mengalami konflik berkepanjangan yang tiada akhir. Ini alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, ekonomi yang stabil dan biaya hidup yang terjangkau. Jadi alasan ekonomi yang stabil dan biaya hidup yang terjangkau inilah menjadi salah satu alasan dari Dr. Zakir Naik untuk tinggal di Malaysia, memilih tinggal di negeri jiran Malaysia. Yang kelima, alasannya adalah sistem ekonomi syariah yang kuat. Menurutnya, sistem keuangan berbasis Islam di Malaysia termasuk yang terbaik di dunia. Sistem keuangan Islam di sini salah satu yang terbaik di dunia, lebih baik dari banyak negara lainnya, kata Dr. Zakir Naik. Ia menyoroti kemudahan seperti pengurangan pajak melalui zakat yang dilakukan di negeri jiran Malaysia. Ini tentunya hal yang sangat menggembirakan dan juga sangat menguntungkan yang tentunya dirindukan oleh sebagian besar umat Islam dimanapun berada. Yang keenam adalah kebebasan menyuarakan hak Muslim. Saat ini jika saya ingin menyuarakan dukungan untuk Palestina, saya bisa lakukan, kata Dr. Zakir Naik. Maksudnya ketika seorang ulama, seorang juru dakwah, dai, ustadz dan sebagainya menyuarakan untuk membela hak-hak Muslim, menyuarakan hak-hak Muslim, itu bebas, tidak ada halangan, tidak ada hambatan-hambatan yang berarti
artinya adalah diberikan kebebasan penuh untuk menyuarakan hak-hak yang diharapkan oleh umat Islam. Ini alasan yang keenam. Alasan yang ketujuh, lingkungan hidup yang lebih islami. Nah, ini tentunya juga dambaan ataupun harapan bagi umat Islam dimanapun berada. Lingkungan hidup yang islami, kegiatan-kegiatan sosial yang mencerminkan pola hidup islami tentunya lebih memberikan keamanan, kenyamanan, kedamaian, dan memberikan perlindungan terutama bagi kaum wanita yang bila berjalan di malam hari ataupun bagi siapa saja yang melakukan aktivitas di tempat-tempat yang sepi, yang gelap, yang di malam hari, atau seorang diri, tidak ada gangguan-gangguan, tidak ada kriminalitas dan sebagainya. Ini yang diharapkan oleh siapapun tentunya, apalagi bagi umat Islam yang menghendaki lingkungan sosial yang islami, yang jauh dari kriminalitas, gangguan keamanan dan sebagainya. Yang ke-8, dukungan pemerintah terhadap Islam. Ya, tentunya ini alasan yang masuk akal ya. Kalau pemerintah yang notabene mayoritas penduduknya di negara tersebut beragama Islam, ya tentunya dukungan pemerintah terhadap Islam merupakan suatu keniscayaan, suatu keharusan karena mewakili mayoritas. Ya tentunya dukungan-dukungan terhadap perkembangan Islam, kegiatan-kegiatan Islam, dan apapun yang mencerminkan nilai-nilai keislaman yang diharapkan oleh penduduk mayoritas merupakan suatu keniscayaan yang tidak terbantahkan. Nah, di Malaysia inilah pemerintah sekarang lebih cenderung untuk mendukung program-program yang berbau keislaman sebagai cermin daripada hak-hak umat Islam yang perlu diakomodir, perlu disalurkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, aturan-aturan yang berlaku di negeri jiran Malaysia. Alasan yang ke-9 adalah penghargaan terhadap ulama dan dai. Ini juga sangat penting. Kalau di negara Arab juga sama ya, di Arab Saudi penghargaan terhadap ulama dai juga terlihat sangat kentara sekali. Di mana pemerintah Arab ya sangat memperhatikan kondisi para ulama dai ya, asal sesuai dengan ajaran-ajaran disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW yang sesuai dengan aturan-aturan syariat, pasti didukung penuh. Di negeri jiran Malaysia pun demikian, di mana para dai, para ulama, juru dakwah yang menyuarakan ataupun yang mensyiarkan Islam diberikan dukungan penuh oleh pemerintah. Dan tentunya kita juga di Indonesia mengharapkan seperti itu, di mana para dai, juru dakwah, para ulama, ustadz diberikan fasilitas yang memadai untuk menyuarakan ataupun mensyiarkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam, khususnya di Indonesia dan negara-negara lainnya yang mengharapkan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kasih sayang, dan kemakmuran yang merata bagi para penduduknya. Inilah beberapa alasan yang mendorong ulama atau dai internasional Dr. Zakir Naik yang sekarang sudah berusia 59 tahun. Benar ya, 59 tahun, karena Dr. Zakir Naik ini lahir pada 18 Oktober tahun 1965 di Mumbai, India. Mengapa dia tidak betah ataupun tidak nyaman tinggal di negeri asalnya, yaitu India? Ya tentunya berdasarkan alasan-alasan yang membuat dirinya tidak nyaman atau kurang nyaman tinggal di negerinya sendiri, sehingga lebih memilih untuk tinggal di negeri lainnya, di negeri asing yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam sesuai dengan identitas dirinya sebagai seorang muslim. Demikianlah berita yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan sosok seorang dai internasional, ulama yang diakui di dunia internasional, Dr. Zakir Naik. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.